Hai guys, ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi massa? Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu, atau mungkin sebagian ada yang udah tahu tapi cuma pernah dengar istilahnya aja. Tapi jangan khawatir nih teman-teman, karena kali ini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman apa sih komunikasi massa itu. Sebelum aku bahas komunikasi massa, teman-teman harus tahu dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu perwujudan persamaan makna antara komunikator dan komunikan. Komunikasi juga tidak hanya bertukar pendapat, tetapi mencakup hal yang lebih luas daripada itu. Artinya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan di mana seseorang atau lembaga tersebut berusaha mengubah pendapat atau perilaku si penerima pesan atau penerima informasi. Bentuk komunikasi itu ada banyak loh guys. Tapi kali ini aku mau bahas lebih dalam mengenai komunikasi massa. Komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik. Komunikasi massa ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, setidaknya ia pernah mendengarkan siaran radio, nonton TV, scroll TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Artinya, tidak ada orang yang terlepas dari terpaan media massa. Maka oleh sebab itu, kita perlu memahami secara dalam apa itu komunikasi massa. Mengenai komunikasi massa, menurut DeFleur dan Balrokich pada tahun 1989, terdapat 5 revolusi komunikasi massa, yaitu yang pertama, The Age of Signs and Signals, merupakan zaman di mana komunikasi menggunakan tanda dan isyarat sebagai alat komunikasi. Tapi bukan berarti pada zaman ini orang-orang gak bisa komunikasi ya guys. Gerak isyarat dan tanda yang digunakan dalam komunikasi pada saat itu contohnya seperti bunyi, volume suara, gerak tangan, dan tanda-tanda lain. Nah, komunikasi seperti itu kita sebut sebagai komunikasi nonverbal. Yang kedua, The Age of Speech and Language, merupakan zaman di mana komunikasi sudah dilakukan melalui percakapan dan bahasa. Akan tetapi, ujaran yang dilakukan masih sangat sederhana. Zaman ini merupakan cikal bakal kemampuan manusia dalam berbicara dan berbahasa. Yang ketiga, The Age of Writing, merupakan zaman digunakannya tulisan sebagai alat untuk berkomunikasi. Pada masa ini sudah ada yang namanya standarisasi huruf alfabet. Pada masa ini juga ada perubahan di mana dari menulis di batu berpindah ke media portable dan industri ringan. Jadi, pada zaman ini informasi dibuat, direkam, dilipat gandakan, digambar, serta diwariskan pada generasi selanjutnya. Yang keempat, The Age of Print, merupakan zaman yang menggunakan media cetak sebagai alat komunikasi. Pada masa ini ditemukannya mesin cetak oleh seorang tokoh bernama Gutenberg pada tahun 1440. Penemuan ini yang menyebabkan adanya perkembangan elemen budaya di antara masyarakat. Media cetak seperti surat kabar, buku, dan majalah mulai digunakan secara luas oleh masyarakat pada akhir abad ke-19. Yang kelima, The Age of Mass Communication, merupakan zaman yang menggunakan media massa sebagai alat komunikasi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman komunikasi massa berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Kata massa yang terselip dalam kata komunikasi massa memiliki perbedaan dengan massa dalam artian secara umum. Kata massa dalam arti umum lebih terkait secara sosiologis, yaitu kumpulan individu yang berada di suatu lokasi tertentu. Sementara kata massa dalam arti komunikasi massa lebih terkait dengan orang yang menjadi sasaran media massa atau penerima pesan media massa. Mereka digambarkan sebagai orang banyak yang tidak harus berada di lokasi yang sama, bisa tersebar di berbagai lokasi dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima pesan komunikasi massa yang sama. Pengertian komunikasi massa bisa dibagi menjadi dua, secara luas serta sempit. Komunikasi massa secara luas adalah kegiatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan melalui media massa cetak, elektronik, ataupun digital dengan mengharapkan adanya timbal balik. Sedangkan komunikasi massa secara sempit merupakan komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak. Karakteristik komunikasi massa. Menurut Dennis McQuail, komunikasi massa
memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari jenis komunikasi lainnya. 1. Sumber komunikasi massa bukanlah satu orang, melainkan suatu organisasi formal dan sang pengirimnya seringkali merupakan komunikator profesional. 2. Pesannya tidak unik dan beraneka ragam, serta dapat diperkirakan. Pesan seringkali diproses, distandarisasi, dan selalu diperbanyak. 3. Hubungan antara pengirim dan penerima bersifat satu arah dan jarang sekali bersifat interaktif. 4. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas. 5. Komunikasi massa seringkali mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dengan banyak penerima, menciptakan pengaruh luas dalam waktu singkat, dan menimbulkan respon seketika dari banyak orang secara serentak. Fungsi komunikasi massa. Menurut Charles Wright, pada tahun 1986 ada beberapa fungsi komunikasi massa, yaitu 1. Pengawasan atau surveillance. Media menyediakan arus pemberitaan yang terus-menerus terkait pesan-pesan yang memungkinkan audiens sadar akan perkembangan di lingkungannya yang mungkin mempengaruhi mereka. Surveillance dapat terdiri dari fungsi memperingatkan, menyiagakan anggota audiens terhadap bahaya, semisalnya badai, polusi air, polusi udara, atau ancaman teroris. 2. Korelasi atau correlation. Media massa menunjukkan keterkaitan dan menafsirkan informasi berbagai peristiwa yang terjadi hari itu. Fungsi korelasi ini membantu para audiens menentukan relevansi pesan pengawasan yang berguna untuk mereka. 3. Sosialisasi atau socialization. Komunikasi bermedia massa mensosialisasi individu-individu agar bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Media massa menyediakan pengalaman bersama, memupuk harapan bersama tentang perilaku-perilaku yang sesuai dan yang tidak cocok dengan masyarakat. 4. Hiburan atau entertainment. Komunikasi bermedia massa merupakan sumber hiburan massal yang meresap di tengah audiens dan memberikan pengalihan perhatian atau melepaskan audiens dari tanggung jawab sosial. Sedangkan fungsi komunikasi massa menurut J. Black dan Frederick C. Whitney pada tahun 1988 ada 4, yaitu 1. To inform atau menginformasikan. 2. To entertain atau memberi hiburan. 3. To persuade atau membujuk. 4. Transmission of the culture atau transmisi budaya. Selanjutnya, jenis-jenis media massa. Ada beberapa jenis media massa, baik yang konvensional maupun digital. Menurut Nurani Soyomukti pada tahun 2016, ada beberapa bentuk media massa, yaitu 1. Media cetak. Yang termasuk dalam media cetak adalah surat kabar dan majalah. 2. Media audio. Yang termasuk dalam media audio adalah radio. 3. Media audiovisual. Yang termasuk dalam media audiovisual adalah televisi dan film. Sedangkan menurut Charles Doyle ada 9 saluran media massa, yaitu 1. Televisi, 2. Majalah dan jurnal, 3. Pers cetak nasional, 4. Poster cetak, 5. Bioskop, 6. Radio, 7. Iklan luar ruangan dan transport, 8. Penyiaran satelit, 9. World Wide Web. Kemudian ada efek komunikasi massa. Menurut Kate R. Stam dan John E. Bowes, efek komunikasi massa dapat diartikan sebagai perubahan perilaku insan setelah diterpa pesan media massa. Ada 2 jenis dari efek komunikasi massa, yaitu 1. Efek utama. Efek utama terdiri dari terpaan, perhatian, serta pemahaman yang menggunakan A. Media massa dan pesan yang disampaikan, B. Terpaan media massa yang mengenai audiens, C. Ketika menyampaikan program acara yang disiarkan televisi. Yang kedua, ada efek sekunder. Efek sekunder yang terdiri atas perubahan tingkat kognitif dan perubahan dijelaskan bahwa A. Lebih mendeskripsikan empiris konkret yang terjadi pada masyarakat. B.
Use and gratification merupakan salah satu bentuk efek sekunder terkait dengan pengukuran taraf kegunaan dan kepuasan audiens dalam memanfaatkan media massa. C. Fokus utama efek ini adalah tak hanya bagaimana media mempengaruhi audiens, namun bagaimana audiens mereaksi pesan-pesan media. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi massa. Dalam sistem komunikasi massa, dipelajari apa saja yang dapat mempengaruhi reaksi komunikan atau khalayak yang menjadi sasaran komunikasi. Secara umum, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap reaksi khalayak pada komunikasi massa antara lain adalah sebagai berikut. 1. Gender atau jenis kelamin, yaitu baik laki-laki maupun perempuan. 2. Usia, yaitu tingkat muda atau tuanya seseorang yang membaca pesan tadi. 3. Keyakinan individual, yaitu apa yang diyakini oleh seseorang individu. 4. Kelompok sosial, yaitu di kelompok apa individu itu berada. 5. Kebutuhan individu atau hal-hal yang diinginkan oleh individu. 6. Kesamaan terhadap konflik, yaitu bagaimana individu tersebut mengatasi konflik atas keyakinan yang dimiliki. 7. Rasionalitas, yaitu kemampuan individu dalam memahami nilai-nilai logika suatu pesan. Dan 8. Pengetahuan, yaitu sejauh apa individu memahami apa yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, ada hambatan komunikasi massa. Setiap proses komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi banyak sekali kendala, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, serta komunikasi lainnya. Terdapat beberapa hambatan yang sudah dikelompokkan. Sebagai akibatnya, kita dapat mengenali serta mempelajarinya lebih mudah. Adapun kendala dalam komunikasi massa dikelompokkan sebagai 3 hal, yaitu A. Hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut kendala psikologis karena kendala tersebut adalah unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Terdiri dari kepentingan, prasangka, stereotip, serta motivasi. Pemaparan asal kepentingan ialah bahwa manusia hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungannya dengan kepentingan. Maka itu akan dilalui begitu saja. Prasangka berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain, dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, insiden, atau korelasi hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu tentang sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Motivasi komunikan juga berpengaruh kepada efektivitas komunikasi massa. Karena besar pengaruhnya, motivasi lebih dianggap menjadi penghambat dalam proses komunikasi massa. B. Hambatan sosiokultural. Tentunya, kendala ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seseorang komunikan. Ardito membagi kendala ini menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai kendala mekanis. C. Hambatan interaksi lisan. Jenis-jenis hambatan interaksi lisan terdiri dari polarisasi, orientasi internasional, penilaian status, serta indiskriminasi. Polaritas merupakan kesamaan untuk melihat global dalam bentuk lawan istilah serta menguraikannya pada bentuk ekstrim, seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, serta lainnya. Orientasi nasional mengacu pada kesamaan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan karakteristik yang menempel di mereka. Orientasi internasional terjadi jika kita bertindak seakan-akan label adalah lebih krusial daripada orangnya sendiri. Evaluasi statis merupakan risiko yang perlu diketahui komunikator komunikasi massa. Pasalnya, evaluasi ini dipengaruhi oleh momen pertama proses komunikasi massa. Bila pada saat pertama komunikan menganggap komunikatornya tidak mempunyai suatu hal yang baik,
maka tanggapan dia akan terus berkelanjutan. Ini diskriminasi terjadi jika kita memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda, atau peristiwa dan tak bisa melihat bahwa masing-masing bersifat unik atau spesial dan perlu diamati secara individual. Nah, aku udah jelasin panjang lebar tentang komunikasi massa. Sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa komunikasi massa? Aku harap teman-teman semuanya jadi lebih tahu setelah nonton video ini. Aku ucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Like kalau kamu suka dan silahkan berikan komentarnya. Aku pamit undur diri ya. Have a good day semuanya.